Halo semuanya, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang telepon dan internet. Yang pertama, telepon. Telepon adalah sebuah alat untuk berkomunikasi yang beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Dan sekarang telepon sudah berevolusi menjadi smartphone yang bahkan lebih canggih lagi. Dampak positif dan negatif telepon atau smartphone. Dampak positif. 1. Mempermudah komunikasi. Tidak bisa dipungkiri jika komunikasi saat ini sangat dipermudah dengan kehadiran smartphone. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara guru, pelajar, orang tua dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara massal melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Hal ini dapat mengurangi risiko terputusnya informasi seperti yang sering terjadi sebelum adanya smartphone. 2. Media hiburan adalah salah satu manfaat dari smartphone. Banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi sarana untuk belajar sekaligus bermain bagi mereka. Misalnya game yang dapat meningkatkan kemampuan murid-murid yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan mereka, atau game yang mengasah kemampuan mengingat atau berhitung. 3. Meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu murid-murid untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari seperti Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah mereka kumpulkan. 4. Meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak pelajar atau guru yang merasa lebih nyaman dengan penggunaan smartphone saat belajar ketimbang harus menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari sumber informasi yang mereka perlukan dengan pergi ke perpustakaan. 5. Tersedianya teknologi yang lebih canggih. Murid-murid dan guru-guru juga dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak, atau meningkatkan kemampuan public speaking dengan belajar melalui telepon pintar mereka. Dampak negatif. 1. Tidak fokus saat belajar. Smartphone dapat mengalihkan perhatian murid-murid saat proses belajar mengajar. Kadang mereka teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain games, atau hanya sekedar mengecek media sosial. 2. Dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat murid-murid kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon pintar mereka, mulai dari bangun tidur sampai kembali mau tidur. Smartphone menjadi hal pertama yang mereka cari dan ini membuat satu tren baru, nomophobia, yaitu ketakutan yang muncul karena seseorang harus berpisah dengan smartphone mereka, seperti yang dilansir dari psikologitoday.com. 3. Kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak media sosial membuat murid-murid memperbarui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui smartphone mereka. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu prestasi akademik karena lebih fokus bermain dengan smartphone mereka. 4. Prestasi akademik menurun. Penggunaan smartphone secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak dapat mengingat atau menangkap informasi yang diberikan saat proses belajar mengajar, karena teralihkan perhatiannya oleh smartphone mereka. 5. Risiko penyalahgunaan smartphone. Begitu mudahnya mengakses internet melalui smartphone jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses oleh para pelajar. Misalnya digunakan untuk mengakses pornografi, dan tidak sedikit kasus pelajar yang melakukan perbuatan tidak senonoh akibat kecanduan pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone mereka. Dan masih ada dampak negatif yang lain seperti mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat, gangguan kesehatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, internet. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Pertama, dampak positif. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. Tak bisa dipungkiri, dengan adanya internet kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia.
Bagi para pelajar ini sangat bermanfaat karena mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang dijalani. 2. Menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Contohnya adalah aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Telegram, hingga WhatsApp. Hal ini tentu memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun di dunia, dimanapun dan kapanpun. Selama masih terhubung dengan internet, komunikasi bisa Anda lakukan dengan mudah. 3. Mudah mencari lowongan pekerjaan. Selain mudahnya mencari informasi, Anda juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Dan karena sifat internet yang seolah meniadakan batas negara, Anda bisa mendapatkan info pekerjaan dari seluruh dunia jika memang menghendakinya. 4. Mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang bagi Anda dengan berdagang secara online. Contohnya dengan membuka toko online sendiri. Selain itu, internet juga memudahkan Anda dalam melakukan transaksi pembelanjaan sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berbelanja langsung di toko fisik. Aktivitas belanja bisa Anda lakukan bahkan saat bersantai menikmati kopi di sore hari di depan teras rumah. Selanjutnya, dampak negatif. 1. Pornografi. Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chatrooms yang berisi fantasi serta role-playing untuk orang dewasa pun semakin marak. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi semua kalangan, terutama untuk anak-anak di bawah umur. 2. Tersebarnya informasi palsu. Informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakuti orang lain, menjelek-jelekkan suatu pihak, dan lain sebagainya. Sebetulnya cukup mudah untuk mendeteksi informasi palsu yang masuk dalam broadcast pesan. Namun, orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikan walaupun info tersebut belum dipastikan kebenarannya. 3. Menampilkan kekejaman. Kekompleksan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal bersifat tabu memang menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor sebuah website untuk mendapatkan trafik yang lebih besar. 4. Penipuan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu tempat para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan.